Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait analisis digital governance benua Eropa di negara Belanda. Halo semuanya, nama saya Karen Regina Tuanau dengan NIM 240407300076. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sada Syafiqah Nur Fitriani dengan NIM 240407300104. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devina Aliandi dengan NIM 240407300107. Halo, perkenalkan nama saya Angelika Faratita Putri dengan NIM 240407300109. Halo semuanya, nama saya Henya Andrani Setiawati dengan NIM 2404073007. Nama saya Muhammad Sadiq Firdaus dengan NIM akhir 143. Saya di sini akan menjelaskan sejarah digital governance di Belanda. Poin pertama, Belanda telah memiliki sejarah transparansi pemerintahan dan keterbukaan informasi yang berkembang selama lebih dari 200 tahun, sehingga praktik administrasi publik di negara tersebut sejak lama menekankan pentingnya akses informasi bagi masyarakat. Poin kedua, keterbukaan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan akses informasi kepada publik sehingga masyarakat dapat mengetahui berbagai kebijakan dan kegiatan pemerintahan secara lebih terbuka. Poin 3. Pada tahun 2011, pemerintah meluncurkan portal data terbuka pusat yaitu https://data.overhead.nl yang dikembangkan dan dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri dan Hubungan Kerajaan. Poin kelima, dalam rencana Aksi OJB, pemerintah Belanda berkomitmen untuk mendorong pemanfaatan dan penyebarluasan data terbuka melalui berbagai inisiatif yang melibatkan lembaga pemerintahan pusat dan organisasi publik. Pada rencana aksi kedua periode tahun 2016 sampai 2017, perhatian terhadap data terbuka cukup besar, di mana 5 dari 9 program aksi berfokus pada pengembangan data terbuka. Poin ke-6, layanan digital pemerintah yang berada di bawah kantor kabinet memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan terkait data terbuka. Sementara itu, di tingkat daerah, sejumlah dewan kota juga berperan dalam mendukung pelaksanaan dan pengelolaan inisiatif data terbuka di wilayah masing-masing. Gambaran umum digital governance yang diterapkan di Belanda. Yang pertama, transformasi digital di sana tidak hanya memindahkan layanan ke online, tetapi mengubah cara kerja pemerintah juga. Sebelumnya, digitalisasi di Belanda hanya mengubah layanan dari layanan analog ke layanan digital atau paralel untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pemerintah. Namun, sekarang sudah berkembang menjadi transformasi digital yang lebih luas dengan mendesain ulang dan merekayasa ulang layanan pemerintah dari awal untuk memenuhi kebutuhan pengguna, internal dan eksternal. Di Belanda, digital governance tidak hanya membuat layanan berbasis internet, tetapi juga mengubah cara pemerintah bekerja agar lebih modern dan berbasis teknologi. Yang kedua, pemerintah daerah Belanda menggunakan teknologi seperti big data, algoritma, dan sensor. Dalam beberapa waktu terakhir ini, pemerintah daerah di Belanda semakin banyak mengadopsi berbagai jenis teknologi digital seperti algoritma, kecerdasan buatan, dan big data yang secara fundamental mengubah proses internal dan interaksi eksternal dengan pemangku kepentingan. Transformasi digital ini menghadirkan peluang bagi organisasi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan solusi untuk masalah-masalah publik yang kompleks. Misalnya, sensor yang digunakan oleh pemerintah daerah di Belanda untuk pengendalian kerumunan, untuk mengukur berat dan kecepatan kendaraan di jalan, sehingga memberikan masukan untuk pemeliharaan dan langkah-langkah keselamatan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, digital governance di Belanda sangat memperhatikan nilai publik dan etika.
Di Belanda, digital governance tidak hanya fokus pada teknologi, tetapi juga pada nilai demokrasi dan hak masyarakat. Contohnya pada alat algoritma machine learning untuk mendeteksi kemungkinan penipuan dalam program bantuan sosial. Hal ini dianggap diskriminatif dan tidak transparan karena ada warga negara dengan latar belakang migran seringkali secara tidak adil diprofilkan sebagai tersangka penipuan kesejahteraan. Yang keempat, digital governance juga digunakan untuk mendeteksi penipuan kesejahteraan. Pemerintah daerah di Belanda menggunakan algoritma machine learning untuk mendeteksi kemungkinan penipuan dalam program bantuan sosial. Kemudian, yang kelima, penyediaan akses layanan pemerintah secara elektronik. Belanda menyediakan akses layanan pemerintah secara elektronik sehingga masyarakat dapat berhubungan dengan pemerintah melalui internet. Contoh penerapannya adalah akses elektronik ke pemerintah, autentikasi elektronik, nomor identifikasi elektronik yang seragam untuk perusahaan dan warga negara, register kunci, kartu identitas pribadi elektronik, pertukaran informasi elektronik, dan koneksi cepat antar organisasi pemerintah. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait model digital governance di Belanda. Kali ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah G2C atau Government to Citizen. Yang kedua adalah G2G atau Government to Government. Yang ketiga adalah G2B atau yang disebut dengan Government to Business. Oke, yang pertama kita masuk ke G2C atau Government to Citizen. G2C di Belanda ini berfokus terhadap kemudahan layanan untuk masyarakat. Pemerintahan Belanda menempatkan warga negara sebagai prioritas untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, pemerintahan Belanda juga memiliki tujuan strategis, di mana warga negara harus mengalami interaksi dengan one government berdasarkan prinsip the right door every time. Untuk contoh dari G2C di Belanda, di sini ada DigiD atau Digital Identity, yaitu sistem identitas digital untuk mengautentikasi identitas individu dalam masuk ke web pemerintahan. Nah, DigiD ini memungkinkan warga negara untuk menggunakan satu alat verifikasi yang nantinya digunakan untuk mengakses seluruh layanan di pemerintahan Belanda. Nah, yang kedua ada Migen Overhead. Nah, Migen Overhead ini merupakan portal di mana warga negara dapat melihat data pribadi yang dimiliki oleh pemerintahan Belanda. Selain itu, warga negara juga memiliki kotak pesan digital pribadi yang digunakan untuk menerima korespondensi resmi dari pemerintahan. Contohnya ada SPT pajak. Lalu di slide selanjutnya ini ada gambaran dari web DigiD dan Migen Overhead. Oke, selanjutnya yang kedua ada G2G atau Government to Government. G2G di Belanda berfokus terhadap integrasi data antar lembaga pemerintahan. Jadi pemerintahan di Belanda tidak perlu mengumpulkan data secara berulang. Dengan demikian akan mewujudkan pelayanan publik yang lebih efisien, lebih cepat, dan juga terkoordinasi. Lalu contoh untuk model G2G di Belanda sendiri ada yang namanya System of Base Registries. Jadi System of Base Registries ini merupakan sistem yang terdiri dari tindakan atau perjanjian untuk mengumpulkan data yang penting di pemerintahan secara lebih efisien. Nah, pengumpulan data ini tuh digunakan untuk menunjang tugas-tugas dari setiap lembaga pemerintahan di Belanda. Nah, tujuan dari adanya sistem of base registries ini untuk menciptakan suatu sumber yang terpercaya. Nah, nantinya lembaga pemerintahan di Belanda ini tidak perlu melakukan adanya verifikasi ulang data ataupun pengumpulan ulang data. Oke, selanjutnya yang ketiga ada G2B atau Government to Business. G2B di Belanda ini berfokus terhadap kemudahan layanan untuk para pengusaha. Nah, pemerintahan Belanda juga menempatkan pengusaha sebagai prioritas untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, di sini ada 3 contoh dari G2B, yaitu yang pertama ada e-Herkenning. E-Herkenning ini merupakan sistem identitas digital atau alat autentikasi yang digunakan para pengusaha atau perusahaan di Belanda untuk login dengan aman ke
web pemerintahan. Nah, yang kedua ada situs web Business Government Netherlands. Nah, situs ini merupakan bentuk keterbukaan informasi dan data dari pemerintahan Belanda untuk seluruh pengusaha yang ingin mendirikan bisnis atau berbisnis dengan Belanda. Lalu yang terakhir atau yang ketiga ini ada Tendernet. Nah, Tendernet ini merupakan sistem pengadaan pemerintahan Belanda. Nah, tender melalui Tendernet ini membatasi resiko kesalahan prosedural dan juga menghemat waktu dan uang bagi semua pihak. Oke, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa tantangan dan juga hambatan dalam penerapan digital governance pemerintahan di kota Belanda. Oke, untuk poin yang pertama itu ada struktur organisasi dan juga birokrasi pemerintahan. Struktur organisasi dan juga birokrasi di kota-kota Belanda masih cenderung kaku nih, karena mereka sangat bergantung pada norma, prosedur, dan juga aturan yang sulit untuk diubah. Kondisi ini menyebabkan proses penerapan digital governance menjadi lebih lambat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyesuaikan dan memperbaiki kondisi internal organisasinya terlebih dahulu, agar transformasi digital dapat berjalan secara lebih efektif. Poin kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan koordinasi organisasi. Dalam proses implementasi digital governance, pemerintah Belanda masih menghadapi keterbatasan keterampilan pada sebagian pegawainya. Pemahaman terhadap sistem digital serta kesadaran akan penggunaan teknologi masih relatif kecil. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan serta pelatihan untuk meningkatkan kemampuan digital pegawainya. Keterbatasan tersebut juga berdampak pada koordinasi antar departemen yang belum berjalan secara optimal. Ketiga, penolakan budaya organisasi terhadap perubahan. Perubahan menuju sistem berbasis digital juga menghadapi penolakan dari sebagian pegawai. Mereka merasa harus mempelajari teknologi baru dan mengubah cara kerja mereka yang sudah lama digunakan. Banyak pegawai yang merasa lebih nyaman dengan sistem kerja sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya perubahan budaya kerja dalam organisasi agar pegawai lebih siap menghadapi perkembangan teknologi. Poin yang keempat, kepemimpinan dalam digital governance. Dalam digital governance, pemimpin harus memahami teknologi dan mampu mengarahkan pegawai dalam menghadapi perubahan. Selain itu, pemimpin perlu memiliki visi yang jelas untuk memanfaatkan digital governance guna meningkatkan pelayanan publik. Tanpa kepemimpinan yang baik, transformasi governance tidak akan berjalan secara optimal dan terarah. Poin yang terakhir ada tantangan etika, transparansi, dan juga nilai publik. Digital governance juga menimbulkan sebuah tantangan nih, seperti kurangnya transparansi dalam sistem otomatis, potensi diskriminasi, serta risiko terhadap privasi data. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa penerapan digital governance tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan juga perlindungan hukum bagi masyarakat. Jadi pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai best practice digital governance di Belanda berdasarkan penelitian Albert Major tahun 2025 yang dipublikasi dalam jurnal Government Information Quarterly. Yang pertama ada kolaborasi digital pemerintah masyarakat, yaitu pada poin pertama pemerintah Belanda menggunakan teknologi digital untuk membangun kolaborasi dengan masyarakat melalui CitizenNet. Yang artinya dalam sistem ini pemerintah tidak bekerja sendiri, tetapi melibatkan masyarakat sebagai mitra. Polisi juga dapat berkomunikasi langsung dengan warga melalui platform digital untuk membantu menyelesaikan masalah keamanan. Hal ini juga menunjukkan bahwa digital governance di Belanda sudah bersifat kolaboratif, yaitu ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam proses penyelesaian masalah publik. Pada poin kedua, sistem CitizenNet memungkinkan warga untuk memberikan informasi secara cepat kepada pemerintah. Jadi ketika ada kasus, polisi akan memberikan pesan kepada warga di sekitar dan warga dapat langsung merespon dengan memberikan informasi yang mereka ketahui. Jadi dengan adanya sistem ini, proses penyampaian informasi menjadi lebih cepat dibandingkan cara konvensional, sehingga pemerintah dapat merespons situasi dengan lebih efektif.
Pada poin ketiga, penggunaan teknologi digital dalam CitizenNet meningkatkan partisipasi masyarakat dalam governance. Itu masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga ikut terlibat aktif dalam membantu pemerintah. Hal ini juga menunjukkan adanya perubahan peran masyarakat dari yang sebelumnya pasif menjadi lebih aktif dalam proses penyelesaian masalah publik. Pada poin keempat, pemanfaatan teknologi digital dalam sistem ini bertujuan untuk menciptakan nilai publik atau public value, yang artinya penggunaan teknologi digital tidak hanya sekedar untuk modernisasi, tetapi juga untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Nah, dalam konteks ini, nilai publik yang dihasilkan adalah meningkatkan keamanan karena masyarakat dan pemerintah bekerja sama dalam menangani kasus kriminal. Selanjutnya, efektivitas sistem ini dapat dilihat dari hasil yang dicapai, yaitu sekitar 9% kasus kriminal dapat diselesaikan berdasarkan informasi dari masyarakat. Angka ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat melalui sistem digital memberikan kontribusi nyata terhadap kinerja pemerintah, khususnya dalam bidang keamanan. Pada poin terakhir, meskipun sistem ini berhasil, implementasinya juga tidak terlepas dari berbagai hambatan. Contohnya seperti resistensi dalam organisasi pemerintah terhadap perubahan, serta keterbatasan teknologi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menerapkan berbagai strategi seperti membuat kolaborasi, melakukan eksperimen dalam menggunakan teknologi, serta meningkatkan peran kepemimpinan dalam mendorong inovasi digital. Dari beberapa materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya, ada lesson learned yang dapat kita simpulkan, yaitu transformasi digital tidak hanya soal teknologi, tetapi juga tata kelola, koordinasi antar lembaga, dan juga sumber daya manusia. Dan yang kedua, identitas digital terintegrasi mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan publik. Dan yang ketiga, integrasi data antar instansi meningkatkan efisiensi dan juga keakuratan data. Yang keempat, implementasi digital harus memperhatikan privasi, etika, dan hak pelindungan masyarakat. Yang terakhir ada transformasi harus terencana, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.